Salam damai sejahtera buat kita semua. Kemarin saya ada upload 2 video tentang ketidakpercayaan saya akan terjadi rapture pada tanggal 23 atau 24 September 2025 ini. Dan salah satu video saya kasih judul, jika tanggal 23-24 September 2025 terjadi rapture, maka Tuhan akan saya gugat. Saya beberkan alasannya. Dan ada komentar-komentar yang mencela, ada yang bilang sombong, berani menggugat Tuhan, siapa kamu, kamu adalah debu, dan segala macam. Ada yang bilang harus minta ampun kepada Tuhan. Semua komentar-komentar itu saya maklumi. Mereka-mereka ini hanya mendengar perkataan menggugat Tuhan. Mereka jadi tidak senang. Mereka tidak tahu bahwa saya berani mengeluarkan pernyataan tersebut karena saya tahu bahwa Tuhan tidak mungkin bisa saya gugat. Karena Tuhan itu maha benar. Titik. Tuhan itu maha benar. Tidak mungkin saya bisa menggugatnya. Tidak ada setitik debu pun ketidakbenaran yang ada pada Tuhan. Jadi saya berpendapat bahwa Tuhan itu maha benar. Makanya saya berkata, saya akan menggugat Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan itu akan salah. Jadi yang salah siapa? Kita akan buktikan nanti apakah tanggal 23 sampai 24 September 2025 ini yang banyak diisukan, ada yang mendapat penglihatan, banyak itu kesaksian-kesaksian di media sosial. Baik di luar negeri juga itu. Bahkan ada yang berjumpa dengan Tuhan, bahwa mengatakan Tuhan ngasih tahu kepada dia bahwa rapture akan terjadi tanggal 23-24 September 2025. Dan berita ini banyak diteruskan oleh mereka-mereka hamba-hamba Tuhan juga yang percaya bahwa perkataan ini akan terjadi rapture tanggal 23-24 September 2025 ini. Siapa yang bisa menggugat Tuhan? Saya berani mengeluarkan pernyataan bahwa saya akan menggugat Tuhan jika rapture terjadi di tanggal 23-24 September 2025 ini. Karena ada yang berjumpa Tuhan dan Tuhan memberitahu kepada seorang manusia ini tentang tanggal akan terjadinya rapture, yang saya nilai dengan pemahaman saya akan kebenaran firman Tuhan, bahwa pernyataan seperti ini adalah bertentangan atau berlawanan dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri di Matius 24, bahwa tidak seorang pun yang tahu akan kedatangan dia. Masa Tuhan mendustai firman-Nya sendiri dengan membocorkan rahasia kedatangannya kepada seorang manusia? Coba kita baca lebih jelas lagi, supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran tentang rapture. Firman Tuhan jelas tertulis di Matius 24 di ayat yang 35 sampai 36. Ini adalah inti pengajaran Tuhan Yesus tentang rapture. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Apa kurang jelas ayat itu? Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu sangat jelas bahwa rapture Tuhan sudah kasih tahu bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan dia tidak akan berlalu. Artinya apa? Tidak seorang pun yang akan tahu akan kedatangannya. Sudah disebutkan di situ. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, malaikat-malaikat pun tidak tahu. Jadi apa kurang jelas ayat firman Tuhan ini? Apakah sekarang langit dan bumi sudah berlalu?
Tuhan sudah berkata dalam firman-Nya ini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tuhan sudah kasih tahu. Jadi jika ada orang yang mengatakan bahwa rapture akan terjadi tanggal 23-24 September 2025 ini, yang dia berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan sudah membocorkan rahasia kedatangannya, pengangkatan rapture di tanggal tersebut, apakah Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman semua sebagai pengikut Tuhan Yesus percaya akan perkataan nabi-nabi palsu itu? Penglihatan-penglihatan palsu tentang rapture. Tuhan sendiri sudah berkata dalam firman-Nya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Dia tidak akan berlalu, tidak akan berubah. Jelaskan ya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tuhan sudah kasih tahu. Langit dan bumi sekarang masih ada. Walaupun langit dan bumi nanti diganti dengan langit baru, bumi baru, perkataan Tuhan itu tentang rapture ini tidak akan berubah. Perkataan Dia ya dan amin. Sebab Dia sudah bilang apa tentang pengajaran di akhir zaman, ketika murid-muridnya menanyai kapan kesudahan dunia ini, kapan kedatanganmu. Apa yang Dia katakan? Apa yang Tuhan Yesus katakan pada waktu murid-muridnya menanyakan hal tersebut? Perkataan pertama yang Tuhan Yesus ucapkan adalah perkataan Yesus, jawaban Yesus kepada murid-muridnya ketika menanyakan, kapan kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Menyesatkan apa? Menyesatkannya itu tadi, sebelum lenyap langit dan bumi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Waktu Tuhan Yesus di dalam dunia, Dia adalah sebagai seorang anak. Dia terpisah dengan Bapa di sorga. Tetapi sekarang Dia sudah kembali ke dalam kerajaannya, sudah menyatu kepada Bapa di sorga. Dia adalah firman, suara Allah yang telah kembali kepada yang empunya. Jadi sudah pasti Tuhan Yesus sudah tahu karena Dia Allah. Waktu Dia di dalam dunia, Dia adalah seorang anak manusia. Dia sama seperti kita, tapi Dia tidak berdosa. Ingat itu. Sekarang Dia sudah kembali ke kerajaannya. Utusan sebagai manusia, sebagai anak itu, Dia sudah menyelesaikan misinya. Firman itu sudah menyelesaikan misinya dan kembali kepada yang empunya. Menyatu, aku dan Bapa adalah satu. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Jadi pahamkan maksud saya, kenapa saya berani mengeluarkan pernyataan, saya berani menggugat Tuhan jika rapture terjadi di tanggal 23 atau 24 September 2025 ini. Karena saya berpegang teguh kepada perkataan Tuhan Yesus sendiri yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Saya lebih mempercayai omongan perkataan Tuhan saya daripada kesaksian manusia yang katanya Tuhan berjumpa dengan dia membocorkan rahasia pengangkatan rapture itu akan terjadi tanggal 23-24 September 2025 ini. Saya berani dengan tegas mengatakan bahwa itu adalah nabi palsu. Penglihatan-penglihatan tentang rapture akan terjadi di tanggal sekian-sekian tahun, sekian bulan sekian. Itu adalah penglihatan-penglihatan palsu. Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa di akhir zaman banyak nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat. Jadi, apa yang saya utarakan bahwa saya berani menggugat Tuhan, karena saya yakin
Saya tidak mungkin akan bisa menggugat Tuhan, karena Tuhan itu maha benar. Tidak ada setitik debu kecil pun ketidakbenaran yang ada pada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang maha benar. Tidak mungkin seorang manusia bisa menggugatnya. Saya berani mengeluarkan pernyataan itu karena saya meyakini perkataan Tuhan Yesus sendiri dalam Alkitab. Firman Dia, ya dan amin, bukan firman yang diucapkan oleh nabi-nabi palsu itu. Jadi tidak mungkin Tuhan akan bisa saya gugat karena Dia maha benar. Tidak ada sedikit pun ketidakbenaran pada dirinya. Rapture tidak mungkin dibocorkan Tuhan Yesus dengan memberitahukannya kepada seorang manusia, karena jelas perkataan Yesus sendiri yang sudah tertulis dalam Alkitab di Matius 24 ayat 35-36. Tadi yang sudah kita sebut, yang sudah saya bahas. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan Yesus adalah kekal. Ya dan amin. Tidak ada dusta. Dia tidak mungkin membohongi. Dia tidak mungkin akan membocorkan bahwa tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Yesus waktu di dunia dia adalah seorang anak. Dan sekarang dia sudah kembali kepada Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Dia telah menyatu menjadi Allah, penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Di Yesaya 9 ayat 6 sudah jelas tertulis. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dia adalah anak manusia. Dia dilahirkan sebagai manusia. Makanya dia berkata, anak pun tidak tahu. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dia adalah Bapa. Dia bukan anak lagi. Waktu dia dilahirkan di dalam dunia, dia adalah firman, perkataan Allah yang turun menjadi manusia. Dia dilahirkan dari perkataan firman Allah menjadi manusia, dan dia adalah anak manusia. Tetapi setelah dia kembali menyelesaikan misi karya keselamatannya di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia, dia sudah menjadi Bapa yang kekal, Raja damai. Dia sudah menyatu kepada yang empunya, yang mengutus dia. Dia sudah kembali menyatu kepada Bapa di sorga. Dia dan Bapa adalah satu. Jadi untuk membuktikan keyakinan saya akan firman Tuhan, kita akan lihat tanggal 23-24 September 2025 ini. Kita akan lihat tanggal 23 atau 24 September 2025 ini, apakah benar-benar akan terjadi rapture. Kita akan buktikan firman Tuhan yang benar, yang saya percayai, yang diucapkan Yesus sendiri, bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Dia tidak akan berlalu. Tidak seorang pun yang akan tahu. Waspadalah, jangan kamu disesatkan, perkataan Tuhan Yesus. Kita akan buktikan nanti apakah firman Tuhan yang saya percaya adalah yang benar, apakah nabi-nabi palsu, kesaksian-kesaksian palsu, penglihatan-penglihatan palsu, mana yang benar? Apakah mereka terbukti sebagai nabi palsu, pengajar-pengajar sesat? Kita akan buktikan nanti.
setelah tanggal 23-24 September apakah benar-benar akan terjadi rapture. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Roh Kudus tetap menyertai, membimbing, memberi kita pengertian akan kebenaran firman-Nya. Amin.